Darah berfungsi untuk mengangkut proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Oke, sekarang ibu mau tanya, ada berapa fungsi sistem peredaran darah pada manusia tadi? Sistem peredaran darah pada manusia ada berapa fungsinya? Ulang lagi. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran. Oke, kalian sudah tahu apa saja fungsi dari sistem peredaran darah? Sudah? Yang pertama itu apa? Oke, selain adik Cenly, siapa lagi yang bisa? Oke, jadi fungsi dari sistem peredaran darah itu yang pertama untuk mengangkut oksigen. Jadi, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme. Yang kedua itu darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi. Di sini darah membawa nutrisi yang diserap dari pencernaan ke sel-sel tubuh manusia. Yang berikut untuk mengangkut limbah. Jadi di sini sistem peredaran darah ini dia mengangkut limbah atau sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh manusia. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira apa saja komponen-komponen dalam sistem peredaran darah? Yang pertama itu apa? Ada 3. Ada yang tahu komponen dalam sistem peredaran darah manusia? Yang kecil? Jantung. Oke, terima kasih. Tepuk salut dulu untuk Kakak Ica. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, selain jantung yang dijawab oleh Kakak Ica, kira-kira apa lagi komponen yang berperan penting dalam sistem peredaran darah manusia? Darah itu sendiri, Bu. Iya, selain jantung, darah, apa lagi? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Oke. Jadi komponen yang berperan penting dalam sistem peredaran darah itu adalah jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Ada yang tahu tidak fungsi dari jantung itu untuk apa? Saya, Bu. Oke, ada Ical. Menumpah darah semua darah. Jawab yang bisa angkat tangan. Saya. Sudah ya, Ical. Fungsi dari jantung itu, Ibu, memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, jadi jantung berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Selain itu apa lagi? Bisa? Kalau pembuluh darah itu fungsinya untuk apa? Untuk Dion. menyalakan darah, Ibu. Dion kesini dulu. Jangan dulu lihat di HP, fokus ke sini dulu. Apa tadi pertanyaannya? Fungsi dari pembuluh darah. Membawa darah yang kadar oksigen dari jantung ke seluruh anggota tubuh. Oke, siapa lagi yang bisa? Jadi pembuluh darah itu saluran yang mengangkut darah menuju jantung. Yang berikut itu apa tadi? Komponen dari darah apa dari sistem peredaran darah? Jantung, pembuluh darah, dan Darah. darah itu sendiri.
Yang saya tahu itu kan darah itu terbagi atas dua. Yang Ya. saya tahu itu plasma darah. Kalau dari plasma darah ini cairan yang membawa sel-sel darah, nutrisi, hormon dan zat-zat tubuh yang mengalir ke seluruh bagian anggota tubuh. Ya, selain plasma darah apa lagi? Terus trombositnya. Trombosit. Oke, jadi darah itu cairan yang mengalir melalui sistem peredaran darah. Darah ini ada 4 komponen. Yang pertama itu sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua sel darah putih atau leukosit. Yang ketiga trombosit seperti yang dijawab oleh Adik Andi tadi. Yang terakhir itu tentang plasma darah. Oke, jadi sistem peredaran darah itu ada 2 jenis. Kira-kira siapa yang tahu? Sistem peredaran darah itu ada 2 jenis. Siapa yang tahu? Sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kalau untuk sistem peredaran darah besar itu, dia darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Oke. Kalau sistem peredaran darah kecil, siapa yang tahu? Angkat tangan. Dari seluruh anggota tubuh. Kalau sistem peredaran darah kecil itu, dia mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Oke. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, Ibu akan memperjelaskan lagi bagaimana proses sistem peredaran darah besar pada manusia atau sistemik. Oke, jadi sistem peredaran darah besar itu dia dimulai dari ventrikel kiri jantung yang memompa darah akan kaya oksigen melalui, ada yang tahu? Melalui aorta ke seluruh tubuh. Jadi di tubuh darah memberikan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh serta mengambil karbon dioksida. Oke. Sedangkan untuk sistem peredaran darah kecil atau bisa disebut pulmonal atau sistem peredaran darah kecil pada manusia, dia dimulai dari ventrikel kanan jantung yang memompa darah deoksigenisasi melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Jadi di paru-paru darah mengalami pertukaran gas, yakni oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari dalam darah. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi yang pertama itu tadi komponen dalam sistem peredaran darah adalah jantung. Jantung adalah organ utama dalam sistem peredaran darah manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi dalam jantung ini dia terdapat 4 ruang, yaitu seramik kiri dan seramik kanan dan bilik kiri dan bilik kanan. Seramik kiri itu atau sering disebut dengan, ada yang tahu? Atrium. Sedangkan bilik kiri disebut ventricle. Oke. Ada 2 jenis, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Dan ventricle itu juga ada 2 jenis, yaitu ventricle kiri dan ventricle kanan. Untuk atrium kanan dia menerima darah yang kaya oksigen dari untuk atrium kanan dia menerima darah dari tubuh yang kaya akan oksigen. Sementara untuk atrium kiri itu dia menerima darah yang kaya oksigen dari paru. Yang berikut itu ventricle. Jadi ventricle ini dibagi menjadi 2, yaitu ventricle kiri dan ventricle kanan. Untuk ventricle kiri dia memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Sementara ventricle kanan itu dia memompa darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Oke, sekarang kalian bentuk dalam kelompok. Ibu akan bagikan LKPD. Sekarang duduk dalam bentuk kelompok. Satu kelompok anggotanya 3 orang. Ayu, Dion dengan Feroni satu kelompok. Dion, kamu satu kelompok dengan Ayu. Ibu tulis soalnya di papan ya.
menjelaskan tentang sistem peredaran darah besar. Jadi teman-teman, sistem peredaran darah besar ini darah yang membawa darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan kemudian mengembalikan darah yang terdelkonisasi ke jantung. Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.